أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد. Akhwani wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis Al-Fiqh Al-Muyassar, dalam pembahasan fiqhul ibadat. Kita masih dalam masalah hukum seputar salat. Kita masuk sekarang pada al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Ya, benar ya? Ya, benar. Pada pembahasan yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syarat salat. Belum mengadakan wa syurutuha tis'atun. Syarat salat itu ada 9. Yang pertama al-Islam. Fala tasihhu min kafirin li butlani amalih. Salat itu enggak sah dilakukan oleh orang kafir karena amalnya orang kafir itu enggak sah, batal. Pembahasan yang ada di hadapan kita para ikhwatul azanillahu wa iyyakum adalah pembahasan tentang syarat-syarat salat, yaitu amal apa saja yang harus terpenuhi dan harus dikerjakan agar salat kita itu sah. Dan amal-amal itu harus terpenuhi sebelum orang melakukan salat. Jadi karena yang harus diperhatikan dalam ibadah salat yang paling pokok itu 3. Syarat, rukun, dan pembatal. Syurut, arkan, nawaqid. Jadi syarat, rukun, pembatal. Syarat dan rukun itu satu makna. Sesuatu yang harus dikerjakan agar salatnya sah. Jika satu saja tidak dikerjakan, maka syaratnya tidak sah. Bedanya, kalau syarat itu pengerjaannya di luar salat. Jadi disiapkan, dilakukan, diperhatikan di luar salat. Sedangkan kalau rukun itu dilakukan di dalam salat. Tapi keduanya sama-sama sesuatu yang apabila tidak ada, maka salat itu tidak sah. Tidak dianggap sah. Kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang syarat-syarat salat. Beliau mengatakan ada 9. Yang pertama, Islam. Dalam arti, orang yang non-muslim, seandainya dia mengerjakan salat lengkap dari mulai wudu, takbiratul ihram, al-fatihah, sujud, ruku, salam, maka salatnya tidak sah. Karena salah satu di antara syarat salat itu sah dan mendapatkan pahala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut muslim. Dan itu jelas tidak perlu diperpanjang. Yang kedua, al-aql. Yang kedua, al-aql. Orang itu berakal. Orang itu berakal. Fala tasihhu min majnunin li'adami taklifih. Jadi tidak sah salat itu dilakukan oleh orang yang gila, karena orang yang gila itu tidak ada beban syar'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anil majnuni hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia itu sadar dari gilanya. Jadi kalau ada orang itu gila, tidak waras, begitu, maka kalau dia seandainya salatnya nggak sah. Salatnya dia itu tidak sah karena salat itu butuh niat. Sedangkan niat itu tidak mungkin dilakukan
kecuali oleh orang yang akalnya sehat. Makanya orang yang gila, dia itu tidak ada kewajiban sholat dan gugur darinya kewajiban sholat. Nah, yang ketiga, al-bulugh. Jadi orang itu balik. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi hatta yablugha. Salat itu tidak wajib bagi anak kecil sampai balik. Walakin namun yu'maru biha li sab'in. Sudah diperintahkan untuk mengerjakan salat kalau umurnya 7 tahun. Wa yughrabu 'alaiha li 'ashrin. Dan anak itu boleh dipukul oleh orang tuanya atau walinya apabila nggak sholat di umur 10 tahun. Di hadis, berdasarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, jadi perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat li sab'in kalau sudah umur 7 tahun. Jadi masalah ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara masalah yang dibahas oleh beliau adalah seorang anak itu tidak wajib sholat apabila belum balik. Jadi apabila belum balik. Sebenarnya penulis di sini menggabungkan antara dua macam syarat. Karena syarat itu ada dua, ada syaratul wujub, ada syaratus sihah. Ada syarat wajib, ada syarat sah, dan beliau gabungkan pada keduanya. 1, 2, dan 3 itu syarat wajib. 1, 2, dan 3 itu syarat wajib. Jadi orang itu baru wajib sholat kalau dia muslim. Wong kafir, ora. Dalam arti seandainya nggak sah. Yang kedua, orang itu berakal. Kalau orang itu gila, tidak wajib sholat. Seandainya sholat pun nggak sah. Adapun yang ketiga, balik, pembahasannya beda. Balik itu orang itu baru wajib sholat kalau balik. Tapi kalau dia balik terus sholat, bukan berarti nggak sah. Sholatnya tetap sah dengan perincian yang akan Anda sebutkan. Jadi kalau kita bicara wajib para sahabat sekalian, orang itu baru wajib sholat kalau sudah balik. Balik itu maknanya balagha. Balagha itu mencapai umur yang di umur itu rata-rata orang itu sudah bisa memahami khitab, sudah bisa memahami perintah-perintah syariat. Dan memahami tidak memahami itu kan masalah hati. Jadi ono bocah itu agak kecil tapi pinter, mudeng gitu. Ada orang itu umur 20, 30 tapi orang ngerti apa-apa ya ada. Karena pemahaman itu masalah hati, maka sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, syariat agama kita menetapkan tanda-tandanya. Menetapkan tanda-tandanya. Nek salah satu di antara tanda-tanda ini muncul, berarti dia itu telah dianggap balik. Jadi berarti dia itu telah dianggap balik. Tanda-tanda itu secara global, karena pembahasannya telah dahulu. Pertama, apabila dia itu telah keluar air mani, laki-laki maupun perempuan, baik sadar maupun mimpi, baik keluarnya karena halal maupun keluarnya karena haram. Baik keluarnya air mani itu karena halal, yaitu mimpi atau nggak sadar, ya. Atau keluarnya karena haram. Bahasa gampangannya kalau seandainya ada orang, anak-anak jadi di umur-umur 10 tahun terpengaruh dengan berbagai video yang muncul di zaman sekarang, terus melakukan onani misalkan begitu, terus keluar air mani, maka berarti dia langsung menjadi balik. Laki-laki maupun perempuan. Gitu ya, itu yang pertama, dan itu yang disilakan oleh para ulama dengan ihtilam. Yang ihtilam, orang itu telah keluar air mani. Yang kedua, apabila dia itu keluar darah haid atau nifas. Yani haid atau nifas bagi wanita otomatis, laki-laki orang. Ini. Yang ketiga, tanda balik
adalah apabila telah nampak, telah muncul rambut kasar di sekitar kemaluan depan. Rambut kasar ya, ini bukan rambut halus, rambut kasar. Yang keempat terakhir, apabila semua tanda-tanda itu tidak muncul, maka apabila telah sempurna umur 15 tahun. Telah sempurna umur 15 tahun. Maka dia itu dianggap balik meskipun tanda satu pun tidak muncul dari dirinya. Baik. Allahu yani wa iyyakum. Itu tanda-tanda balik. Jadi kalau orang itu sudah balik, maka berarti dia itu telah mempunyai beban syariat wajib mengerjakan salat. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum balik, seandainya dia itu mengerjakan salat, sah apa tidak, berpahala apa tidak, itu ada dua kemungkinan. Jadi karena orang sebelum balik itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, bayi atau anak-anak belum balik dan belum tamyiz. Belum balik, belum tamyiz. Yang kedua, belum balik sudah tamyiz. Yang ketiga itu balik. Yang ketiga itu balik. Jadi yang keempat pikun. Yang kelima mati. Ya. Yang kelima mati. Nggak dibahas lah Bapak. Jadi orang itu sejak lahir sampai meninggal dunia, kalau kita lihat dari sisi urut-urutannya yang Anda sebutkan tadi, itu urutannya yang pertama adalah dari lahir sampai jadi anak-anak, belum balik, belum tamyiz. Belum balik, belum tamyiz. Apa itu tamyiz? Belum balik tadi ya. Tamyiz itu anak itu mencapai umur sudah mulai faham apa yang ada di sekitarnya. Ini untuk tataran anak kecil. Wis ngerti ini tuh teh diminum. Ono sing mirip koyo ngene, tapi pipis itu gak diminum. Itu sudah mulai paham. Ini makanan, itu dimakan. Ini mainan, dibuat mainan. Itu sudah mulai paham. Jadi ini uang gak disobek-sobek, gak digunting-gunting. Ini kertas digunting-gunting gitu ya. Macam-macamnya sudah mulai paham. Itu kisaran umur 7. Anak itu sudah mulai bisa diajak ngobrol, diomongi sudah mulai bisa. Itu namanya umur tamyiz. Namanya umur tamyiz. Lah, anak sebelum itu di umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Anak-anak yang diomongi orang mudeng. Jadi gak mampu membedakan antara makanan sama bukan makanan. Makanan gawe dulinan dan macam-macamnya. Dan di umur-umur semacam itu, sholat itu gak wajib. Dan kalau dia gak sah. Sampai pun seadanya sholatnya benar. Kenapa? Anak di umur itu sebelum tamyiz itu belum niat. Syarat sholat adalah niat. Maka nggak wajib dan kalau dia ngerjakan sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Yang kedua, tatkala dia itu belum balik tapi sudah tamyiz. Belum balik tapi sudah, maka belum wajib, gak wajib, tapi seandainya dia sholat, sholatnya sah. Seandainya dia sholat, sholatnya sah. Kenapa? Ya sah otomatis kalau terpenuhi syarat rukune. Bocah umur 7, umur 8 wis ngerti dengan lengkap tata cara sholat. Ini bocah umur 7, umur 8 sholat karo guyon, sholat karo jongkok-jongkoran. Itu gak kita bahas. Kita bahas itu orang, anak umur 7, umur 8 yang sholatnya benar, maka berarti sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi belum wajib. Karena belum wajib, maka dihukumi mendapatkan pahala sholat sunnah. Loh, sing dapat pahala siapa? Ya bocah lah, masa wong liya. Jadi anaknya sendiri itu dapat pahala sholat sunnah. Lewang tua nih, orang tuanya kan dapat pahala meskipun anaknya sampai tua. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia kan tetap orang tua mendapatkan pahala. Jadi nggak kita bahas anak itu kalau sholat pahalanya milik orang tuanya. Orang tua itu otomatis.
Jadi sampai pun anak itu umur 70 tahun, wong tuanya sudah di alam kubur lama, tetap orang tuanya mendapatkan bagian pahalanya. Anak itu umur 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, orang tua tetap mendapatkan bagian pahalanya. Yang kita maksudkan di sini adalah tatkala anak itu belum balik, dia kalau nggak sholat nggak dosa. Dia itu kalau nggak sholat nggak dosa. Tapi kalau sholat, karena dia belum wajib, dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Otomatis orang tuanya mendapatkan bagian dari pahalanya karena dia yang melahirkan, yang nafkahi, yang biayai, yang didik, dan macam-macamnya. Adapun kalau sudah balik, inilah wajib dan otomatis sholatnya sah. Kalau sholat fardu dihukumi mendapatkan pahala sholat fardu karena memang dia sudah wajib. Nah, ini dari sisi sah dan tidak sah atau sah dan tidak sahnya, wajib dan tidak wajibnya. Jadi pembahasan tentang balik itu adalah batasan anak itu wajib sholat. Kalau balik belum wajib. Tapi kalau sholat ada dua pembahasan tadi. Kalau belum tamis maka sholatnya nggak sah. Kalau sudah tamis maka sholatnya sah, berpahala sunnah tapi belum wajib. Kalau sudah balik wajib dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sampai apabila dia melalui usia pikun. Semoga Allah menghindarkan kita dari pikun. Nah, wong itu kan ada yang melewati masa pikun, ada yang langsung wafat, dan nggak melewati masa wafat. Jadi pikun itu nggak tergantung umur, kalau dapat umur. Para ulama yang ini umurnya di atas 100 itu nggak ada yang pikun. Anak belum pernah dengar ada alim terus pikun. Perwat dikunya alim terus pikun. Yani alim itu setua apapun umurnya rata-rata yang meninggal dunia dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala menjaga akalnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjaga akal mereka. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu melalui masa pikun, berarti dia itu kalau sudah mulai balik sampai sebelum pikun itu wajib sholat. Kalau kemudian akalnya hilang, pikun, gugur kewajiban sholat. Kembali kepada masalah akal tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, yang diangkat darinya pena adalah anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang enggak waras sampai sadar. Dan pikun masuk dalam pembahasan orang yang enggak hilang, orang yang enggak sadar akalnya, orang yang hilang akalnya. Adapun bagi orang tuanya anak itu wajib mulai didik sholat di umur 7. Jadi yang wajib di umur 7 itu bapake, bukan bocahnya. Sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka umur 7 tahun. Itu perintah wajib. Tapi yang wajib itu siapa? Orang tuanya. Orang tuanya wajib mulai didik anaknya untuk sholat. Tatkala anak itu di umur 7 tahun, itu wajib. Nek wong tua nih, anak di umur 7 tahun, cek biarin aja, gak diajari sholat, cek cilik, masak nih, gitu ya. Itu dosa. Tapi yang dosa wong tua nih. Seandainya anak di umur 7 tahun, umur 8 tahun gak sholat, gak dosa, karena dia belum balik. Tapi orang tua tatkala gak didik, yang dosa orang tua. Lah, kalau sampai umur 10 tahun, kok anak itu tetap nggak mau sholat, orang tua itu boleh melakukan tindakan kekerasan fisik. Tapi kenapa? Iki bocah kebangetan, tempel setan bener. Cuma jangan bayangkan, dari umur 7 diajari sholat, yo diajak ning masjid, yo di arepe azan kuna nang wudu, budal sholat gitu ya. Ben sholat, sampai 3 tahun tetap gak gelem sholat. Iki bocah turunan setan. Ini kenapa? 3 tahun loh. Ini. Lah, adapun kalau umur 7 ndek barni, umur 8 ndek barni, umur 9 dibiarin, umur 10 gak sholat dipukul. Sing salah wong tua nih. Wong perintahnya syariat itu ngajari itu maksimal umur 7. Kalau dia umur 5 sudah mulai diajari, umur 6 sudah diajari, itu monggo. Tapi bukan kewajiban. Seandainya nggak diajari sekalipun, itu nggak dosa. Ini misalkan ya,
Kita punya anak di umur-umur berapa sih? Bocah-bocah mulai diajari sholat itu anak-anak kita umur 4 ya. Anak-anak TK lah. Anak baru ngerti sholat. Sek dulinan. Kono masjid sek dulinan. Anak-anak TK itu misalkan dibawa ke masjid, sudah mulai diajari sholat itu monggo. Jadi 4, 5, 6 ya kadang-kadang bedal, kadang-kadang enggak. Sholat dapat takbiratul ihram, Al-Fatihah Melayu. Ini bocah-bocah umur 4 umur 5 biarin lah. Jadi semacam itu. Tapi kalau sudah masuk SD, sudah masuk di usia 7 itu insya Allah anak-anak sudah paham. Jadi umur anak-anak itu sudah mulai paham bahwasanya ini sholat. Jadi ya betah nggak betah dipertahankan sampai salam. Meskipun ya kadang-kadang guyon, kadang-kadang opong, semacam itu. Itu dilakukan sampai umur 7. Insya Allah di umur 7 nggak akan pernah terjadi pemukulan. Kalau benar-benar sampai umur 10 tetap nggak sholat, makanya anak ini kebangetan, orang tua diizinkan oleh syariat untuk sampai melakukan tindakan fisik karena kebangetan demi menyelamatkan akhiratnya. Tapi yang salah itu kan umur 7 nih Barno, umur 8 katanya sekecil, umur 9 mesani, umur 10 nak sampai umur 10 nak sholat toh gak sholat kebor bapak, lu sampai yang sing salah pak, kat bayian gak diajari. Kayak dulu gak ada jari umur 10 langsung sholat mesaan bocah. Saat nih, jadi anak. Jadi ikuti aturan syariat dari umur 7, 8, 9, umur 10, insya Allah gak akan pernah terjadi pemukulan. Kalau melakukan syariat secara lengkap dari mulai umur 7 tahun. Tapi itu pun tetap anak itu belum wajib sholat di umur 10. Kenapa? Umur 10 kan rata-rata belum balik. Apalagi yang laki-laki. Perempuan lah ya ada 1-2 yang mungkin sudah balik. Tapi yang laki-laki rata-rata balik itu di atas umur 10 belasan, 12, 13 itu rata-rata belum. Ya umur 14, 15 rata-rata itulah. Nah, itu sudah balik. Wallahu alam bisa. Jadi semacam itu gambaran dari tentang syarat wajib sholat Islam, akal dan balik. Yang keempat ini adalah yang pertama dari syarat sah. Jadi karena tadi katakan syarat sholat ini oleh beliau digabungkan antara syarat wajib dan syarat sholat. Syarat sah. Tapi yang keempat, at-taharatu minal hadatsain. Suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Besar itu yang mewajibkan mandi. Jadi hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Hadas kecil kentut, yani pipis, BAB, keluar madhi, keluar wadi. Itu sudah ya, itu hadas kecil. Itu hadas kecil yang masyhur. Ada yang lain-lain juga. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Dan yang mewajibkan mandi yang pertama junub. Yang kedua berhenti dari haid. Yang ketiga berhenti dari nifas. Sebagian ulama mengatakan lahiran. Lahiran mesti nifas. Jadi kalau kita bukan kitab fikih itu ada istilah haid, nifas, lahiran. Tatkala ditanya ngapain setelah nyebut nifas kok nyebut lahiran, bisa jadi ada itu sudah dibahas oleh para ulama sezaman dahulu kak. Ada pembahasan kenapa kok setelah nyebut nifas masih ada poin yang keempat yaitu apa? Lahiran, wadul hamil. Mereka jawabnya bisa jadi ada orang lahiran tanpa nifas dan ternyata kita di zaman ini sangat mungkin lahiran tanpa nifas. Apa itu? Sesar. Ono orang lahir sesar, itu dokternya resi gitu oleh ngeresi di sabun karo rinso karo apa. Jadi rau bersih gitu, semua darahnya dikeluarkan dalam proses operasi itu. Kemudian dijahit, sudah nggak ada satupun darah yang keluar. Berarti dia itu lahiran tanpa nifas. Ada loh kasus lahiran tanpa nifas itu. Meskipun sampai detik ini saya belum pernah mengetahui, tapi ada kemungkinan itu terjadi. Jadi apa yang digambarkan oleh para ulama pada zaman dahulu itu sangat mungkin terjadi pada zaman sekarang. Yang penting
Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Yang pertama junub. Junub itu ada dua. Junub itu ada dua. Yang pertama keluar air mani. Yang Anda katakan tadi. Yang kedua jima. Meskipun tidak sampai apa? Tidak sampai keluar air mani. Insyaallah kita bahas nanti. Baik. Perhatian Allah wa iyyakum. Itu at-taharah minal hadatsain ma'al qudrah. Kalau mampu. Dalam arti kalau tidak mampu, la ya wis. Karena firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Jadi orang waktunya sholat masuk, jadi dia itu hadas, dia itu hadas, nggak bisa untuk menghilangkan hadasnya. Jadi itu yang diistilahkan dalam kitab fikih dalam istilah faqid at-tahurain. Nggak ada alat yang dipakai untuk bersuci. Ada orang kentut, kemudian datang waktu sholat, kemudian dia mau sholat, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Apa gambarannya? Ada orang mau sholat, datang waktu sholat sudah adzan duhur misalkan, adzan asar, jadi waktu sholat itu datang. Kemudian dia sekarang dalam kondisi hadas, kemudian tidak ada alat, dia wajibnya sekarang sebelum sholat adalah bersuci. Dengan air yaitu wudu, kalau nggak ada air maka dengan tayamum. Nah, sekarang dia mau wudu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa. Gimana gambarannya? Orang mau wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Wudu nggak bisa gampang karena air. Pertanyaannya adalah tayamum nggak bisa. Tayamum nggak bisa bagi mazhab Syafi'iyah sangat mungkin di tempat yang tidak ada debu. Di tempat yang tidak ada tanah, di tempat yang tidak ada debu, dia nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Tapi gambaran yang disepakati oleh para ulama, kalau ada orang di penjara, tangannya diikat ke belakang. Ini ada orang di penjara, nah, itu si penjara jawahat. Ini tangannya dibondo, diikat ke belakang. Azan dengar dia waktu sholat itu masuk, tapi tangannya diikat ke belakang. Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Dalam kondisi semacam ini, sholatlah. Meskipun tanpa wudu, tanpa tayamum. Itu yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah sholat faqid atau sholat orang yang nggak bisa bersuci dengan air maupun dengan tayamum. Wallahu a'lam. Boleh mengatakan di sini taharah minal hadatsain ma'al qudrah. Yani taharah ma'al hadatsain ma'al qudrah. Kalau tidak mampu. Kalau mampu. Liqaulihi karena sabda Rasulullah SAW fi hadis Ibnu Umar berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah itu tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dalam kondisi tidak bersuci. Suci dari hadas, maksudnya adalah suci dari hadas. Taib. Itu yang keempat. Yang kelima, dukhulul waqti lis-salatil muaqqatah. Masuknya waktu untuk salat yang telah ditetapkan waktunya. Masuk waktu salat yang telah ditetapkan waktunya. Karena salat itu ada dua. Ada salat mutlak, ada salat yang muakkad, ada salat yang lepas tanpa waktu, terserah kapanpun. Ada salat yang ditetapkan waktunya. Dan kalau kita bahas salat 5 waktu, berarti salat yang telah ditetapkan waktunya. Kalau salat yang telah ditetapkan waktunya, maka nggak boleh dikerjakan sebelum waktu, nggak sah dikerjakan setelah waktu, kecuali kalau ada ulur syar'i. Dan ini telah kita bahas kemarin agak panjang dalam pembahasan tentang waktu-waktu salat. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, satu kewajiban yang ditentukan waktunya. Wa li hadits Jibril hina amman nabiyya bis salawatil khams. Dan berdasarkan hadis Jibril tatkala mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat 5 waktu, summa qala,
ma baina hadainil waqtaini sawaktun. Antara dua waktu ini adalah waktu salat. Fala tasihhus salatu qabla dukhuli waqtiha. Enggak sah salat sebelum masuk waktu, wala ba'da khurujihi, dan tidak pula setelah keluar waktu, illa li'udhrin, kecuali kalau ada udzur syar'i. Ringkasnya karena sudah kita bahas agak panjang lebar dalam pertemuan-pertemuan yang kemarin pada waktu kita bahas tentang waktu-waktu salat. Jadi salat 5 waktu itu salat yang ditetapkan waktunya. Enggak boleh dilakukan sebelumnya, enggak boleh dilakukan setelahnya. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'i misalkan, jadi sebelum waktunya sudah salat itu jamak takdim. Setelah keluar waktunya baru salat namanya jamak takhir. Atau kalau orang itu ketiduran, lupa atau yang semisal, maka boleh orang itu mengerjakan salat di luar waktunya, mengkolok salat tersebut. Tapi kalau dilakukan di luar waktunya tidak karena ada ulur, maka salat itu tidak sah. Tidak. Waktu kita bahas tentang waktu. Yang keenam, satru aurah. Satru al-aurah, menutup aurat. Ma'al qudrati, jika mampu. Bisyai'in la yasiful basyarah, dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit yang area aurat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, ambillah perhiasan kalian tiap kali masuk masjid. Maksudnya mau salat. Wa qaulihi, dan kata sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah haid, maksudnya sudah haid, yakni illa bi khimarin, kecuali pakai khimar. Khimar itu kain penutup kepala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keenam, salah satu di antara syarat sahnya salat, yang tidak sah salat kecuali dengannya adalah nutup aurat. Menutup aurat laki-laki maupun perempuan kalau mampu. Maksudnya ada kalau nggak mampu. Jadi kalau nggak mampu, kabarnya kalau nggak mampu itu bagaimana? Jadi jangan gambarkan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang nggak dipakaian itu kalau semisi-misinya nggak ada. Jadi ada sangat kemungkinan orang, jadi seandainya dalam satu kondisi ada orang itu nggak mempunyai pakaian sama sekali, atau pakaian yang dia pakai itu najis, dia nggak punya pakaian lain, mau dicuci nggak ada air. Jadi mau dicuci nggak ada air, jadi pakaian yang melekat di tubuh dia itu pakaian najis. Diganti nggak punya pakaian lain, mau dicuci nggak ada air, jadi nggak ada air. Sebenarnya pakaian itu nggak sah untuk dipakai sholat, nggak sah untuk dipakai sholat. Mau itu atau gambaran lain, jadi kau tahu gambaran lain, ada orang dia itu nggak punya pakaian, dia tidak memiliki pakaian. Gimana gambarnya? Pokoknya lah, pokoknya ada orang nggak mempunyai pakaian sama sekali. Datang waktu sholat, maka sholatlah semampunya. Ono wong di penjara, iku penjara cowahat, udoy. Terus datang waktu sholat, apa yang dilakukan? Sholatlah. Ini fattaqullaha mastata'tum. Itu makna ucapan beliau ma'al qudrah. Adapun kalau dia menutup aurat, menutup sholat, menutup aurat, itu adalah menutup auratnya dengan sesuatu yang menjadikan auratnya tidak terbuka. Dan itu ada dua syarat utama. Syarat yang pertama, kain penutup itu benar-benar tidak memperlihatkan kulit yang di bawah kain tersebut. Kainnya itu tebal. Yo nggak harus tebal kayak bagu no, goni kan ya. Ya kain kalau kelihatan dari luar kayak begini itu kan nggak kelihatan kain apa itu kulitnya. Nah, adapun kalau pakaian, tapi jenis kain itu koyok, jadi koyok kelambu nu, jadi tahu wipis rawang-rawang. Jadi dia kelihatannya pakai baju, tapi kelihatannya nggak pakai baju. Jadi semacam itu bukan nutup
aurat. Karena makna nutup aurat itu adalah menutupi aurat dari pandangan luar. Dan itu nggak tertutupi. Maka dia dianggap tidak berpakaian. Dia dianggap tidak berpakaian. Yang kedua ya kawan, pakaian itu nutup kulitnya nutup. Tapi benar-benar membentuk tubuh aslinya. Gono bedane persis nih. Pakaian itu nyawipret, ketat, super ketat sehingga ya itu bentuk tubuhnya itu nggak berubah sama sekali dengan kain yang ada tersebut. Dalam kondisi kain yang sangat ketat ini para ulama, mazhab jumhur para ulama mereka mengatakan sholatnya makruh, pakaian itu dibenci. Tapi kalau sampai dikatakan nggak sah, enggak, karena memang dia telah menutup tubuhnya dengan pakaian yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang pembahasannya adalah auratnya laki-laki itu sampai mana? Auratnya perempuan itu sampai mana? Beliau mengatakan wa auratur rajulil balighi ma baina surrati ila rukbah. Auratnya laki-laki yang sudah balik itu antara pusar sampai lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Jabir, idza sallaita fi thawbin wahidin, apabila kamu itu salat pakai satu kain, fa in kana wasi'an faltahif bihi, kalau kainnya luas gunakan selimutan, wa in kana dhayyiqan fattazir bihi, kalau kainnya sempit pakailah sarungan. Wal aula wal afdal, tapi yang lebih utama an yaj'ala ala atiqihi syai'an min ath-thiyab, dia itu menjadikan di atas pundaknya itu yani kain untuk menutupinya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ar-rajula an yusalliya fi thawbi laysa ala atiqihi minhu syai'. Kan Rasulullah melarang yani untuk orang itu salat dengan pakaian tidak nutupi pundaknya. Allah wa iyyakum. Auratnya laki para itu sepakat. Auratnya laki-laki itu ada 3 pembahasan. 1, para ulama sepakat bahwa area kemaluan inti itu kupul, dubur dan sekitarnya. Itu aurat. Itu para ulama sepakat. Yang kedua, bahwa di lutut di atas pusar itu enggak aurat. Yang ketiga, para ulama kita berselisih, paha itu aurat apa tidak? Paha. Jadi, nih yang disepakati para ulama aurat itu, nih uang itu katok cekak. Nih jenenge katok itu kan mulai dari pusar sampai yo katokan itu lah katokan. Katok orang sembakan yo, katok. Ini. Itu jelas itu aurat. Para ulama kita sepakat bawahnya lutut, atasnya pusar itu bukan aurat. Para ulama hanya berselisih tentang satu masalah, yaitu paha. Itu paha laki-laki loh nih. Ini paha laki-laki itu aurat apa? Apa tidak? Madhab mayoritas para ulama paha laki-laki itu aurat. Dan itu yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Jadi orang sholat itu minimalnya aurat dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut auratnya harus wajib untuk tertutup. Masalahnya adalah kalau orang itu gak punya kain dan hanya nutup itu tok, ya gak ada masalah. Sebagaimana itu yang maklum di zaman Rasulullah SAW. Ini sebagaimana itu yang maklum di zaman Rasulullah SAW. Kain pakaian di zaman Rasulullah SAW itu mahal super. Mahalnya itu super. Jadi makanya Rasulullah ngomong sama Jabir, kalau kamu itu pak sholat cuma punya satu kain. Karena lumrahnya orang di zaman itu, orang itu punya 2 kain. Kain satu dipakai untuk dari pusar ke bawah. Itu namanya izar. Kain yang satu dipakai dari pundak sampai nutupi
ada perut, itu namanya rida. Pakaian orang zaman dahulu laki-laki itu kayak pakaian umroh. Ini pasar yang ngono, ning sawah yang ngono, ngembalakan kambing yang ngono, ini turu yang ngono, sholat yang ngono. Itu lumrahnya orang pakaian di zaman itu. Makanya Rasulullah SAW, jadi apa ya, banyak kondisinya itu nggak bisa dipahami kecuali dengan pakaian model itu. Lah, orang di zaman itu kalau punya 2 kain itu berarti ekonominya menengah. Mek loro ya, enggak sak lemari. Ini kain 2 rida itu berarti orang itu ekonomi menengah. Ini ekonomi miskin duwe kain 1 tok. 1 itu. Ini kata Rasulullah SAW ngomong sama Jabir. Jabir itu kan orang miskin. Masih ingat kisahnya Jabir. Jabir itu laki-laki anak pertama, duwe 8. Wedok-wedok kabeh. Ini perempuan-perempuan semua pada waktu perang. Oh, bapak meninggal dunia di perang. Oh, no utang. Bapak ikut utang. Penguagai orang-orang. Ini sampai Jabir itu datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah tolong mbak, ya Rasulullah jenengan omongi sing naki-naki. Ini utang bapak. Rasulullah kakak Rasul utang-utang. Ini utang urusan utang. Ini seandainya mereka itu mau nguluna apa itu memaaf, misalnya mereka akan maafkan Jabir karena permintaan Rasulullah SAW. Ini ala kulin. Jadi semacam itu. Jabir di antara keluarga miskin. Makanya Rasulullah mengatakan Jabir, kalau kamu mau sholat, lah kamu itu pakaian cuma punya 1 kain, cuma punya 1 kain panjang itu cuma ya kayak ini ihram gitu loh, tapi panjang. Itu cuma punya 1, faltahif bihi. Faltahif bihi itu sampirkan dari sini, diputar ke bawah. Jadi kain itu dari atas, 1 kain tapi nutup dari atas ke bawah. Gitu ya. Kaya wong gawe kemulan ngono lho, kaya kemulan. Jadi tutup dari pundak begini sampai ke bawah. Tapi nek kain kecil, pendek, nggak mungkin dipakai dari atas sampai bawah. Ya sudahlah pakai izar. Izar itu dipakai model kayak pakai sarung. Ini model kayak pakai sarung. Itu model pakaian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat pada waktu dahulu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, itu ada yang sholat itu rata-rata di zaman Rasulullah itu nek sholat di masjid itu bloder. Yo pakai sarung tok, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Jumatan yang ngono, taklim yang ngono. Itu lumrah di zaman Rasulullah SAW itu lumrah. Bahkan ada di antara para sahabat itu tatkala sholat itu nek rukuk, nek sujud itu tangan satunya rukuk sujud, tangan satunya megang pakaiannya. Khawatir ini kelihatan karena saking kecilnya kain. Dan itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya yang lain, Ustaz. Ya nggak punya, lah punya yang lain lah pokok pakaian model kayak gitu di bawah sholat. Ini semacam itu. Itu biasa pemandangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu semacam tadi. Lah, tapi kalau orang itu dikasih oleh Allah ekonomi yang longgar, maka jangan sampai sholat yang tidak berpakaian nutupi pundak. Ini hendaknya pakailah izar, pakailah rida. Pakailah izar, pakailah rida. Lah, itu kalau kita bahas tentang standar wajib. Tapi kalau kita bahas standar sopan, yuk pakailah pakaian yang sebagus mungkin, yang sopan, yang standar tatkala kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan saiki kalau sholat di masjid terus sarungan tok, ya ora singletan, ya ora kaosan, ya ora bajuan. Budal di masjid sholat bareng ono taklim, apa meneh Jumatan. Oh, viral. Viral. Baru viral menurut aku. Napa Mas? Gak punya kain tok? Kan boleh. Ya boleh secara fikih, tapi ya edan teman. Ini ya karena agama itu tidak dibangun di atas satu ilmu, tidak hanya dibangun di atas fikih. Memang dari sisi kajian fikih, seandainya ada orang sholat budal di masjid itu pakai celana 3/4. Ini celana yang nutup pusar sampai bawah lutut. Itu kan kain celana 3/4. Untuk budal di masjid. Yo gak kaosan, yo gak bajuan, yo gak singletan, yo gak kopiahan, ngono yo. Terus budal di masjid sholat. Ini sholat Jumatan pisan. Wis sesuk langsung viral iku. Langsung darani wali masjid tuh.
Peribatan azan ya Allah ala kulin. Tapi sahnya sah. Ini sahnya itu sah, tapi ini sangat nggak layak untuk melakukan hal semacam itu dari sisi khudzu zinatakum. Allah menamakan pakaian itu zina, berarti pakaian yang layak, yang pantas jadi perhiasan orang tatkala dia itu menjalankan ibadah sholat wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan depan pada aurat wanita insyaallah wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.